Halo Cok, piye kabare? Apik toh? Oke, kali ini aku mau ceritain alur sebuah film yang berjudul The Baby Sister yang dirilis pada tahun 2017. Oke, sebelum aku ceritain alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya aku lebih semangat membuat review alur sebuah film yang lainnya. Siapin kopi, siapin cemilan, pakai headset biar jelas kedengeran. Duduk santai ataupun rebahan terserah kalian. Berangkat sekolah naik angkutan, duduknya sebelahan sama mantan. Udah, gak usah kelamaan, mari kita lanjutkan. Oke, cerita dimulai di mana kita diperkenalkan dengan bocil yang bernama Cole. Diperlihatkan dia sedang ketakutan ketika ia mau disuntik vaksin di sekolahnya. Lah, piye to bocil disuntik aja takut sosokan mau nyuntik cewek. Oke, lanjut. Ketika Cole yang pulang sekolah, di tengah perjalanan muncul sekelompok bocil-bocil natskal dengan sepeda ontelnya. Mereka pun menghampiri si Cole, si anak manja. Seperti kebiasaan rutin bagi mereka mengerjai Cole di sana. Ketika mereka tengah asik mengerjai si Cole, tiba-tiba datanglah wanita seksi aduhai montokhai dengan body semeledut mentul-mentulnya. Dia adalah B, baby sisternya si Cole, yang ingin menjemput Cole di sekolahnya. Si B pun kelihatan kesal ketika melihat Cole diganggu oleh bocil-bocil natskal tersebut. Kemudian si B mengancam salah satu bocil tersebut dengan kata-kata seksi, aduhai, montokhai, asoy-asoy, namun sadis. You crazy bitch. Si bocil antara sangne dan juga ketakutan bercampur menjadi satu, pun lari kocar-kacir bersama teman-temannya. Singkat cerita, si B pun mengantar si Cole pulang. Di perjalanan, mereka pun menceritakan tentang orang tua Cole yang sering keluar kota. Itulah alasan mengapa orang tua Cole selalu menyewa jasa B untuk menjadi baby sisternya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Cole. Ketika mau turun dari mobil, tak sengaja si Cole pun melihat perbukitan kenyal milik si B. Edan, montok sekali. Keesokan harinya, si Cole naik bis untuk pergi ke sekolahan. Dia pun duduk sebangku dengan sahabatnya yang bernama Melanie. Dia cantik, dia manis, namun sayang perbukitan kenyalnya belum tumbuh. Si Cole pun bercerita kalau besok orang tuanya akan pergi keluar kota lagi. Kemudian si Melanie pun menjawab, udah gak usah baper, paling mereka lagi cangkul-mencangkul di hotel, bikin dedek bayi buat si Cole. Kemudian si Melanie teringat tentang B, baby sisternya si Cole yang aduhai, montokhai, asoy-asoy. Melanie menganggap kalau B suka melakukan mantap-mantap di rumah Cole ketika Cole sedang tidur. Kemudian si Melanie menyuruh Cole untuk tidak tidur saat malam dan melihat apa yang dilakukan B saat malam. Si Cole yang merasa penasaran, jiwa masa mudanya pun mulai bergejolak. Singkat cerita, di rumah Cole terlihat orang tuanya sedang berkemas untuk pergi keluar kota. Tak lama, si pengasuh Cole yang aduhai pun tiba. Si Cole pun merasa senang, karena nanti malam si Cole dan B akan bersenang-senang. Tak lama, orang tua Cole pun pergi. Cole dan B pun mulai bersenang-senang. Mereka berjoget-joget sampai kelelahan. Tak lama, mereka pun mulai rebahan sambil curhat-curhatan. Sampai ketika B menyuruh Cole untuk tidur, namun Cole pun belum merasa ngantuk. Kemudian B pun menawarkan minuman meletri asik kepada si Cole. Si Cole yang belum pernah meletri asik pun penasaran untuk mencobanya. Tak lama B pun mengambilkan minuman meletri asik buat si Cole. Namun Cole tidak mau minum sendiri. Saat B mau mengambil minuman lagi, si Cole membuang minumannya. Ketika B kembali, si Cole pura-pura minum dan meletri dibuatnya. Singkat cerita, waktu menunjukkan hampir jam 12 malam. Si Cole mendengar seseorang datang ke rumahnya. Cole yang penasaran pun bergegas untuk memeriksanya. Ternyata B mengajak teman-temannya main ke rumah Cole. Terlihat ada ciwi-ciwi seksi aduhai, montokhai, dan beberapa laki-laki. Mereka di sana bermain truth or dare, di mana mereka yang melakukan permainan tersebut harus membuat challenge. Saat permainan berlangsung, kebetulan B yang pertama menerima challenge, dan salah satu teman laki-lakinya yang kekar menyuruhnya untuk mencium semua teman-temannya. Kemudian si Cole pun melihat pemandangan asoy yang belum pernah dia lihat. Si Cole pun terlihat kelamat-kelamat kepengin dibuatnya.
Sampai pada akhirnya si B akan mencium temannya yang cupu. Si cupu pun redek bukan main, karena sebelumnya mungkin dia belum pernah melakukannya. Akhirnya karena si cupu terpesona karena kemolekan si B, dia pun mau juga. Marahi ngilerek. Dan hal tak terduga pun terjadi. Ternyata si cupu dijadikan bahan ritual berdarah yang bisa mengabulkan semua keinginan. Kecap si cupu pun mengalir deras, dan teman-teman B pun mengambil dan menadahi kecap tersebut dengan sebuah mangkuk. Si Cole yang sedari tadi melihat kejadian tersebut pun shock bukan main. Tak lama B pun mengambil kitab aneh yang ia bawa. Kemudian dia berkata bahwa sebentar lagi keinginan mereka akan segera terwujud, karena tinggal satu langkah ritual lagi. Nampaknya si B menginginkan darah si Cole, karena si B menganggap bahwa si Cole masih suci, karena masih berjaga tentunya. Si Cole yang mendengar percakapan mereka pun panik ketakutan. Ia pun lari kocar-kacir masuk kamar. Sesampainya di kamar, dia pun berusaha menghubungi polisi. Si B dan teman-temannya pun menuju kamar Cole guna untuk mengambil darahnya. Cole yang mendengar suara mereka pun pura-pura tidur. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengambil darah si Cole. Setelah mereka pergi, Cole pun bangun dari tempat tidurnya dan berusaha kabur untuk melarikan diri. Namun sebelum Cole berhasil kabur, Cole pun pingsan. Singkat cerita, Cole pun terbangun dari bubuk pingsannya. Namun ternyata Cole dalam keadaan terikat di atas kursi. Cole pun masih shock tak percaya. Baby sisternya yang aduhai montokhai ternyata jahat kepadanya. Cole pun beradu bacot dengan mereka sambil berusaha melepaskan tali ikatannya menggunakan pisau kecil miliknya. Namun usahanya diketahui oleh mereka karena terlihat dari pantulan sebuah kaca. Tak lama polisi pun datang. B dan teman-temannya pun panik. Cole yang mengetahui bahwa polisi sudah tiba berteriak berharap akan cepat ditolong. Ketika polisi mulai memasuki rumah, teman B yang berbadan kekar pun berhasil melawan satu polisi. Namun, polisi tersebut berhasil melancarkan sebuah tembakan. Dan akhirnya, peluru tersebut pun nyasar di perbukitan kenyal milik si baju kuning. Waduh, hilang sudah kekenyalamu wahai tetau. Oke, lanjut. Ketika polisi yang satunya tengah lengah, B pun melancarkan sebuah serangan. Di tengah kegaduhan tersebut, ternyata dimanfaatkan oleh Cole untuk kabur. Salah satu cowok temannya B pun mengejar Cole. Namun naas, gara-gara terpeleset mobil-mobilan, dia pun tergelincir jatuh dan meninggal. Cole pun berhasil kabur. Lalu dia pun lari ke gudang untuk mencari peralatan untuk melawan mereka. Singkat cerita, Cole pun masuk ke dalam kolong rumah. Namun Sonya pun mengikutinya. Kemudian Cole pun menyalakan rudal miliknya yang ia arahkan ke Sonya. Namun sayang, rudal tersebut meleset. Sonya yang ingin menangkap Cole tak sengaja tangannya terkena jebakan tikus. Mengetahui hal tersebut, Cole pun lari dan berhasil keluar dan menjebak Sonya di dalam. Tak lama, rudal Cole pun meledak, memodarkan Sonya di sana. Kemudian si kekar yang mendengar ledakan tersebut mengejar Cole. Cole pun lari ke rumah pohon miliknya. Namun si kekar pun mengikutinya. Tapi naas, karena kondisi rumah pohon yang sudah lapuk, si kekar pun jatuh modar terlilit tali di sana. Namun ternyata B yang melihat kejadian tersebut langsung menembaki si Cole. Singkat cerita, Cole pun lari ke rumahnya. Di sana, Cole pun menemukan buku keramat milik B. Tak lama, B pun datang dengan senapan miliknya. Cole yang panik pun mengancam B dengan ingin membakar buku tersebut. B yang tak ingin mengambil resiko pun panik dan berusaha menenangkan si Cole. Namun usaha B pun sia-sia. Si Cole pun kemudian membakar buku keramat tersebut. Ketika B panik berusaha memadamkan api yang membakar bukunya, Cole pun lari keluar rumah untuk menghampiri dan juga mengendarai mobil milik ayahnya Melanie. Cole yang awalnya culun, cupu, dan juga sering dibully berubah menjadi gagah, tampan, dan pemberani setelah mendapatkan cipukan manja dari Melanie. Dan akhirnya, Cole pun berhasil melumpuhkan si B. Kemudian, Cole pun menghampiri si B. B yang tergeletak manja, tertindih bodi bongsor mobil bapaknya Melanie meringis-meringis kesakitan. Cole pun berkata kepada B bahwa dulu Cole sangat menyukai B, namun karena semua kejadian ini, Cole merasa dikhianati.
Singkat cerita, berkat panggilan 911 dari Melanie, polisi pun tiba di tempat kejadian perkara terjadi. Kemudian, Cole menghampiri Melanie. Melanie yang merasa bangga karena Cole menjadi sosok yang pemberani. Melanie memberi cipokan manja di pipi. Tak lama, orang tua Cole pun tiba dan bertanya kepada Cole apa yang terjadi. Kemudian Cole pun menjawab bahwa dia tidak memerlukan babysitter lagi. Dan film pun berakhir. Oke, kurang lebih seperti itulah alur cerita film The Baby Sister. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Salam dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.